Ada pepatah, hidup tanpa tujuan sama seperti sayur asem tanpa sayur. Banyak orang yang ditanya, apa tujuan hidup kamu? Saya ingin sukses atau saya ingin bahagia. Lalu ditanya, apa makna sukses itu bagi Anda? Apa makna bahagia bagi Anda? Lalu mereka akan jawab, ya seperti artis A, seperti orang kaya A, pengusaha, CEO, pemilik startup, pokoknya ya orang-orang kaya itulah. Jadi biasanya kekayaan dan kebahagiaan itu akan identik atau dilambangkan atau dianggap sudah dicapai bila mana seseorang memiliki harta yang terlihat oleh mata, di aset, uang, rumah, mobil, atau ya hal-hal yang bisa dipamerkan di sosial media. Tidak heran banyak orang yang kemakan flexing dari mulai public figure sampai orang yang menggunakan flexing ini sebagai cara-cara untuk melakukan penipuan di mana-mana. Cilakanya, tujuan yang kita miliki, yang ada di masyarakat kita ini biasanya terbentuk dari apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sudah sukses, baik skalanya global, internasional, seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Jack Ma mungkin ya, orang-orang yang kayanya itu di luar nurul gitu. Sedangkan hal ini semakin diperburuk dengan zaman para motivator yang mereka mengatakan seolah-olah untuk menjadi sukses, kaya, bahagia itu merupakan keharusan dan merupakan hal yang sangat mudah, semudah membalikkan telapak tangan, atau istilahnya adalah jual ludah, omong doang. Buktinya ya kadang-kadang mereka juga melakukan flexing yang membuat seorang percaya. Namun apakah benar murid-murid mereka sukses gitu ya? Kembali lagi kalau dikatakan, wah Anda belum sukses, Pak saya kok belum sukses, sepuh saya kok belum sukses gitu ya. Jadi dia bilang, ya kamu berarti kurang berusaha tuh. Buktinya orang lain bisa sukses. Lihat mentor kamu gitu ya. Boleh yang sukses mungkin ya nggak sampai 10% dari orang yang dia mentoring gitu ya. Alias ya karena hoki aja. Persentase peluang yang sukses dari misalnya 100 orang yang ikut, ada 1-10 orang yang sukses. Ya itu cuma main gambling aja atau tapi dikatakan untung-untungan aja persentase orang yang akan sukses. Makanya tidak heran banyak orang yang merasa memiliki tujuan, padahal tujuan yang mereka miliki itu adalah tujuan yang keliru, tujuan yang tidak menjadi tujuan senyatanya, atau dapat dinyatakan sebagai tujuan katanya, kata orang, tujuan yang dianggap lumrah, tujuan yang dianggap mainstream, atau bisa dikatakan tujuan sejuta umat. Apakah Anda memiliki tujuan yang sudah benar dalam menjalani hidup, dalam menjalani karir? Apa tujuan hidup Anda? Ada 3 indikasi untuk mengecek apakah tujuan Anda itu berada di jalan yang benar. Yang pertama adalah cek 1 tahun terakhir, tahun kemarin, dari awal tahun sampai akhir tahun, apakah Anda semakin mendekat dengan tujuan Anda? Apakah hidup Anda mengalami perubahan? Jangan sampai tujuan yang Anda pikirkan itu cuma ada di kepala, apalagi mengambang gitu ya. Bahkan di luar kepala, alias tidak tahu tujuannya yang asli gitu ya. Hanya kena omongan orang, kena motivasi-motivasi yang terkadang tidak jelas, sehingga Anda bahkan tidak melakukan evaluasi. Apakah benar apa yang Anda lakukan dapat membuat Anda lebih dekat dengan tujuan yang ingin Anda capai? Karena banyak orang yang tidak mau mengevaluasi tujuannya karena takut akan menelan pil pahit bila mana mereka sama sekali tidak mendekati tujuannya, alias gatot, gagal total. Seorang yang diet tapi tahu kalau bila mana dia tuh makannya masih semerawut, jadi mereka takut untuk melakukan penimbangan berat badan. Hal ini sama seperti hal itu. Indikator yang kedua, tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini. Langkah selanjutnya itu ngeblank, alias jalani aja, mengalir, belajar dulu, nggak maju-maju, action bondo nekat juga nggak baik, belajar terus nggak action juga nggak baik. Jadi istilahnya do not know what to do next. Tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Ini merupakan salah satu indikator bila mana Anda sedang bingung atau sedang di persimpangan atau bahkan mungkin tersesat akan tujuan Anda. Indikator yang ketiga, pernah mendengar istilah too good to be true. Terkadang banyak orang yang menyarankan untuk Anda bermimpi setinggi mungkin. Namun mereka tidak pernah mengajari Anda untuk mengevaluasi apakah mimpi Anda itu realistis
atau tidak. Bahkan bisa jadi mereka ini sedang membodoh-bodohi Anda untuk hidup di dalam harapan-harapan yang semu, yang mengatakan nanti akan ada mujizat, akan ada terobosan, breakthrough, akan dimudahkan, yang penting berdoa, sedekah gitu ya. Saya tidak mengatakan sedekah dan berdoa itu adalah hal yang salah, tapi bila mana Anda menyalahgunakan berdoa dan sedekah, hati-hati, dampaknya bisa saja bukannya menjadi untung malah jadi buntung nantinya. Jadi hati-hatilah pada fake guru ataupun bocil-bocil soto yang ada di sosmed yang seolah mengajarkan hal-hal yang dianggap baik, cara berbisnis, cara berinvestasi, cara menjadi sukses, namun tidak mengajarkan Anda untuk diam, tenang, evaluasi apakah apa yang Anda lakukan saat ini cocok untuk Anda, realistiskah hal tersebut, dan bagaimana cara mengevaluasinya, dan apa yang harus dapat dilakukan, hal konkret yang dapat dilakukan dalam mana kita ingin mengkreasikan untuk mencapai tujuan yang sesuai, khusus, unik untuk Anda, personal demi personal. Bila pada Anda mungkin belajar matematika, intinya Anda tidak serta-merta dikatakan hasilnya A harus jadi B gitu ya. Soalnya A, hasilnya B. Tapi Anda diajarkan rumusnya, cara berpikirnya, cara menggunakan rumus itu, hingga Anda dapat berjalan atau bahkan berkreasi untuk menemukan tujuan dan proses untuk mencapai tujuan itu sesuai dengan kemampuan dan sumber daya Anda masing-masing. Pada bagian ketiga ini saya akan membahas STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Tentunya teman-teman yang mempelajari di kuliah beberapa jurusan saya rasa akan mempelajari teknik ekonomi dan marketing tingkat dasar. Biasanya ada di buku Kotler gitu ya. STP apakah sebuah ilmu atau merupakan konsep yang multiplicable gitu ya, dapat diterapkan di berbagai hal, berbagai bidang. Saya tidak mengatakan ini sebagai obat mujarab untuk segala masalah, namun minimal Anda dapat menggunakan framework untuk memperkaya atau membantu Anda dalam memikirkan rencana tujuan hidup kita masing-masing, apakah itu tujuan bersifat dalam hal finansial maupun dalam hal yang lainnya. Tahapan pertama dari STP adalah segmentasi atau pembagian kotak atau wilayah yang ingin Anda kuasai atau di mana menjadi tempat playing field Anda. Biasanya hal ini diterapkan pada bisnis, bila mana pada bisnis Anda akan diminta untuk menarget konsumen yang seperti apa. Misalnya Anda tinggal di Jakarta, berarti Anda lebih spesifik lagi Anda tinggal di Jakarta Pusat, maka Anda akan berbisnis yang memiliki demand dan supply yang masih kompetitif di sana. Misalnya Anda mau berbisnis kuliner, Anda akan menakar apakah Anda mau bisnis bakso, nasi goreng, apakah ini sudah menjadi red ocean ataukah masih memiliki peluang untuk Anda dapat menggapai market share. Lalu apa aplikasinya segmentasi ini pada hal-hal di luar bisnis atau pencapaian tujuan? Yaitu adalah Anda harus menentukan apa segmen yang ingin Anda kuasai. Biasanya hal ini akan bersifat terkait skill, hal ini juga bisa diluas lagi kan dalam hal bagaimana tempat Anda untuk melakukan branding, mungkin ya media-media yang Anda pilih untuk menciptakan branding, untuk melakukan penjualan, untuk meningkatkan karir, skill Anda, network Anda. Jadi dapat diibaratkan bila mana pada sebuah game Anda itu memiliki resource atau sumber daya yang terbatas, maka Anda akan mendapatkan hasil yang lebih efektif, lebih efisien bila mana Anda fokus terhadap satu hal tertentu. Tahap kedua dari STP adalah targeting. Targeting adalah proses untuk Anda dapat bertempur atau mengambil posisi ranking. Kalau dalam game gitu ya, ada ranking gitu ya, berdasarkan kekuatan Anda. Nah, ini hampir sama gitu ya. Anda harus masuk dalam ranking. Kalau di kelas misalnya, apakah Anda selalu jadi ranking bontot atau masuk 10 besar? Nah, pada bisnis tentu saja yang dilakukan adalah marketing, selling, dan branding. Mana hal ini akan saya bahas secara khusus di segmen lainnya, yaitu apa bedanya marketing, selling, dan branding. Marketing, selling, dan branding tidak serta-merta hanya berguna pada proses bisnis. Pada saat Anda ingin meningkatkan karir, Anda juga memerlukan
memarketingkan diri Anda sendiri, bagaimana cara Anda menjual skill Anda, bila mana Anda tidak dianggap murahan. Kalau misalnya restoran juga ada rasa bintang 5 harga kaki 5, masa Anda mau gitu ya jadi karyawan skill bintang 5 harga kaki 5 gitu, digaji kaki 5 gitu ya nggak mau tuh. Tapi jangan juga kemaruk gitu ya, skill kaki 5 minta gaji bintang 5, ngelunjak gitu ya. Kalau bisa ya skill bintang 5 digajinya ya bintang 5 atau bintang 6 atau bintang 7 gitu ya. Dan juga branding, bagaimana cara Anda membranding diri Anda, presentasikan diri Anda, bukan menjadi diri Anda yang palsu, tapi menjadi versi Anda yang sejati, yang lebih baik. Lalu yang terakhir adalah positioning. Positioning bila mana Anda sudah memiliki ranking tertentu, baik dalam segi bisnis dan karir ataupun tahapan hidup Anda, semakin Anda menjalani ketiga hal tersebut, Anda akan semakin mengenal diri Anda sendiri. Apa kekuatan Anda? Apa kelemahan Anda? Apa yang dapat Anda kembangkan? Apa yang menjadi ancaman atau blind spot Anda? Serta sekali lagi, Anda dapat menakar, Anda mau alokasikan kemana? Baratnya pada sebuah game MMORPG, mana Anda membuild sebuah karakter, di mana Anda sudah memiliki sumber daya, misalnya uang gitu ya. Apakah Anda akan membeli equipment, gadget-gadget yang berfungsi untuk kelas Anda, ataukah Anda malah buang-buang duit beli kostum yang unyu-unyu aja gitu, yang terlihat keren tapi ternyata tidak menghasilkan peningkatan dalam tujuan hidup Anda. Di sesi positioning ini biasanya ada yang sering digembar-gemborkan, kata kuncinya adalah diferensiasi. Hal ini juga pernah saya bahas di video saya, yaitu adalah menjadi sukses dengan personal branding. Namun saya akan bahas lebih lengkap lagi bagaimana cara Anda melakukan diferensiasi yang bukan hanya unik seperti personal branding, tetapi adalah diferensiasi yang dibutuhkan oleh konsumen ataupun orang-orang di sekitar Anda. Yang saya namakan jurusnya adalah diferensiasi beda tapi sama, atau jurus lain yang orang lain juga sarankan untuk melakukan modifikasi pada kehidupan Anda, karir Anda, bisnis Anda, yaitu dengan teknik fusion, penggabungan dua hal yang berbeda digabungkan, dileburkan menjadi satu. Tapi yang ngeleburkannya ya nggak asal-asal gitu ya. Misalnya ya, soto nasi goreng campur gelar, tapi rasanya tidak bisa diterima. Ya tidak seperti itu juga. Ini akan kita bahas juga di video lain. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Video ini adalah bagian dari sesi baru. Ya, sudah beberapa lama saya menggunakan sesi yang sebelumnya ya, dari AHA Academy bersama Kang Poci. Ini adalah sesi lanjutannya atau upgrade-nya gitu ya, dimana saya lebih mengompakkan materi di depan dan mencoba melakukan riset materi-materi yang memang memiliki demand besar, terutama di YouTube. Jadi silakan, bagaimana video ini teman-teman merasa terbantu, silakan mahasiswa AHA Academy like, komen, dan subscribe sebagai bentuk bayar SPP-nya. Oke, sampai jumpa di video atau mata kuliah selanjutnya. Las bubar.